Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Purnama Indah, Stambuk A241-19011 dari kelompok 3. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kalor jenis uap. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita terlebih dahulu harus tahu tujuan dari percobaan ini. Adapun tujuan percobaan yaitu yang pertama adalah memahami konsep kalor uap, yang kedua adalah memahami asas-asas perpindahan kalor, yang ketiga menjelaskan pengertian kalor uap, yang keempat adalah menentukan benda yang melepas kalor dan menerima kalor, dan yang terakhir, yang kelima yaitu menentukan kalor uap dari air. Adapun fungsi alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah statif. Statif ini berfungsi sebagai penegak rangkaian dan tempat menempelnya motion sensor sekaligus untuk menggantungkan beban. Nah, yang kedua adalah termometer batang. Termometer batang ini biasa digunakan untuk mengukur suhu pada percobaan-percobaan di laboratorium. Nah, yang ketiga adalah neraca digital. Neraca digital ini berfungsi sebagai pengukuran untuk mengukur suatu berat atau beban maupun massa pada suatu zat. Nah, yang keempat adalah kompor listrik yang berfungsi untuk memanaskan sesuatu atau bahan percobaan lainnya. Kemudian yang kelima adalah bejana didih, berfungsi sebagai wadah untuk memanaskan fluida dengan skala tertentu atau memanaskan benda yang akan diukur. Nah, kemudian yang keenam adalah stopwatch. Stopwatch ini digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang digunakan dalam proses kegiatan. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir adalah penjepit. Penjepit ini digunakan untuk menjepit tabung reaksi, gelas ukur, dan alat-alat laboratorium lainnya yang akan digunakan dalam proses percobaan. Nah, masuk ke dalam materi mengenai kalor uap. Kalor uap adalah banyaknya kalor per satuan massa yang diberikan pada zat di titik didihnya agar wujud zat cair berubah menjadi wujud gas seluruhnya pada titik didih tersebut. Satuan kalor adalah joule dengan lambang J yang diambil dari nama seorang ilmuwan yang telah berjasa dalam bidang ilmu fisika, yaitu James Joule. Satuan kalor lainnya adalah kalori. Hubungan satuan joule dan kalori yakni 1 kalori sama dengan 4,184 joule. Adapun asas yang biasa digunakan dalam kalor uap yaitu asas Black. Asas Black mengatakan bahwa apabila dua buah benda punya suhu yang berbeda kemudian dicampurkan, maka benda yang punya suhu panas akan memberikan kalor kepada benda yang suhunya lebih rendah, sehingga pada akhirnya suhu dari kedua benda tersebut akan sama. Nah, kemudian jumlah kalor dari kalor yang diserap oleh benda yang dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda panas. Benda yang didinginkan akan melepas kalor yang sama besarnya dengan kalor yang diserap jika benda tersebut dipanaskan. Jadi, kalau kita simpulkan, bunyi dari asas Black ini adalah pada pencampuran dua buah zat, banyaknya kalor yang dilepaskan zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang memiliki suhu lebih rendah, atau dirumuskan dengan Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q lepas adalah jumlah kalor yang dilepaskan oleh zat, sementara Q terima adalah jumlah kalor yang diterima oleh zat. Kalau kita jabarkan rumusnya yaitu M1 kali C1 dikali T1 dikurang TA sama dengan M2 dikali C2 dikali TA dikurang T2. Itulah rumus dari asas Black atau persamaannya. Nah, kemudian membahas tentang perpindahan kalor. Ada 3 jenis perpindahan kalor yang dapat terjadi, yaitu yang pertama adalah perpindahan kalor secara konduksi. Nah, perpindahan kalor secara konduksi yaitu suatu perpindahan kalor melalui suatu zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut secara permanen. Contohnya yaitu ketika kita memanaskan salah satu ujung logam, maka ujung logam lainnya akan ikut panas karena terjadi hantaran kalor dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ketika memanaskan salah satu ujung logam, maka partikel yang terdapat pada ujung logam tersebut akan bergetar dan membuat sebuah getaran terjadi
pada partikel lain yang terhubung dengannya, sehingga seluruh partikel logam tersebut akan bergetar meskipun hanya satu logam yang dipanaskan. Nah, hal inilah yang akan merangsang terjadinya perpindahan kalor. Kemudian dengan yang kedua adalah perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi yaitu suatu perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat tersebut. Konveksi bisa terjadi pada zat cair atau gas. Ada dua jenis perpindahan kalor secara konveksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konveksi alamiah, yaitu salah satu jenis konveksi yang dipengaruhi oleh gaya apung tanpa faktor luar dan dikarenakan karena adanya perbedaan massa jenis benda. Contohnya, yaitu pada pemanasan air, massa jenis partikel air yang sudah panas akan naik menjauh dari api dan digantikan dengan partikel air lain yang suhunya lebih rendah. Proses ini membuat seluruh partikel zat cair tersebut akan panas sempurna. Kemudian cara yang kedua yaitu adalah konveksi paksa, yaitu salah satu jenis konveksi yang terjadi karena adanya pengaruh faktor luar, contohnya tekanan. Dan perpindahan kalor dilakukan dengan sengaja atau dipaksakan. Artinya, aliran panas kalor dipaksa menuju ke tempat yang ingin dituju dengan bantuan faktor luar seperti tekanan. Contohnya, yaitu pada kipas angin yang akan membawa udara dingin ke tempat yang panas dan radiator mobil yang mempunyai sistem pendingin mesin. Nah, itulah cara perpindahan kalor secara konveksi dengan dua cara. Nah, kemudian yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi yaitu suatu proses perpindahan kalor yang tidak memakai zat perantara. Perpindahan kalor secara radiasi berbeda dengan konduksi dan juga konveksi. Pada radiasi, supaya terjadinya perpindahan kalor, kedua benda tidak harus bersentuhan karena kalor bisa berpindah tanpa zat perantara. Artinya, kalor tersebut akan dipancarkan ke segala arah oleh sumber panas dan akan mengalir ke segala arah. Contohnya itu saat kita dekat dengan api unggun dari sudut manapun, maka kita tetap akan merasakan kehangatan dari sumber api tersebut. Oke teman-teman, itulah materi tentang kalor uap air. Semoga materi yang ada dalam video pembelajaran kali ini, yaitu tentang kalor uap air, dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi kita semua. Jadi, saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.